Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi di channel MGFIBA LP Ma'arif NU Kabupaten Demak. Dengan siapa sekarang bertemunya? Oke, sudah paham, sudah kenal kan? Iya, ketemu dengan Ibu Khuriin Eko Setiawati dari MTS Matoliul Falah Jali. Pada kali ini kita akan membahas tentang kimia dalam rumah tangga, dalam sup, zat aditif pada makanan. Baiklah, kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai dengan pembelajaran ini, zat aditif pada makanan. Tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan bahan yang terdapat dalam makanan, baik yang alami maupun buatan, serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Lanjut. Pengertian zat aditif makanan adalah zat tambahan pada makanan yang berfungsi sebagai pewarna, pemanis, pengawet, dan penyedap selama proses pengolahan, penyimpanan, pengepakan, dan pengemasan makanan. Tujuannya untuk apa? Kok diberi dengan zat aditif? Yang pertama, tujuannya adalah agar nilai gizi makanan tersebut dapat dipertahankan. Yang kedua, agar makanan lebih lama tahan atau disimpan bisa lebih lama. Yang ketiga, agar makanan lebih menarik. Yang keempat, agar mutu dan kestabilan makanan tetap terjaga. 5. Agar dapat dikonsumsi sebagai orang tertentu yang memerlukan diet, berarti kalorinya direndahkan atau di style ulang, diolah ulang sehingga kalorinya bisa rendah. Oke, lanjut ya. Oke, berdasarkan bahan penyusunnya ada dua, yaitu bahan kimia makanan alami, jadi aditif alami. Terus bahan kimia alam yang kedua adalah aditif buatan atau sintetis. Jenis-jenisnya pun ada 4. Jadi yang pewarna juga ada yang alami, ada yang buatan. Pemanisnya juga alami dan buatan. Pengawetnya alami dan buatan. Penyedapnya pun juga demikian, ada yang alami dan ada yang buatan. Untuk keterangan yang pertama adalah pewarna. Pewarna ditambahkan agar makanan lebih menarik. Selain itu juga dapat menghilangkan bau amis, misalnya pada ikan. Dengan diberi kunyit maka akan tidak amis, memberikan rasa pedas, juga memberikan warna, yaitu seperti pada gulai, pada sambal goreng. Nah, itu kan diberi warna yaitu dari kunyit. Ada alami dan juga ada yang buatan. Contohnya kalau yang buatan adalah tartrazin, kemosin, eritrosin, bilberlin yellow atau CFC. Contoh yang alami tadi gambarnya itu ya, dipakai misalnya cabai untuk gulai tambah sama kunyit. Terus daun suji itu untuk makanan yang manis-manis. Wortel, daun jati itu diberikan kepada makanan gudeg Jogja itu ya. Terus karamel, gula yang dipanaskan, itu gambarnya seperti itu. Nah, ini adalah gambar daun suji. Anak-anak sudah tahu belum? Ya, itu daun suji diberikan di jenis makanan model apem. Kalau di daerah Klaten itu namanya kue peo-peo. Ya. Ada lagi yang itu di mendut, atau kalau di daerah lain namanya biskoci, begitu ya. Itu untuk pewarna alami atau buatan atau sintetis itu seperti di dalam tabel. Walaupun nah itu ada warna biru, hijau, kuning, coklat, merah.
Jadi walaupun di dalam peredarannya pemerintah sudah menetapkan, tetapi ada yang itu sekarang tidak dianjurkan untuk dipakai karena sangat berbahaya. Apa saja itu? Yaitu rodimin B itu pewarna merah, metanizelo untuk warna kuning, dan amaran untuk warna merah. Itu tidak boleh dipakai untuk saat sekarang. Yang kedua sekarang adalah aditif pemanis. Nah, ada dua tadi ya, pemanis alami dan pemanis buatan. Untuk yang pemanis alami kita tahu semua, anak-anakku juga tahu semua ya. Iya, gula pasir dari apa itu? Atau gula tebu, gula kelapa atau gula jawa, dan madu. Kenapa saya sebutkan di situ madu manis? Karena madu yang lama difermentasi, contohnya madu kelanceng, itu rasanya sudah tidak manis anak-anak, tapi agak kecut, agak asam seperti tape. Terus selanjutnya adalah pemanis buatan atau sintetis seperti sakarin, aspartam, siklamat, asesulfam, sorbitol, dan dulsin. Itu gambarnya seperti itu, seperti gula pasir atau gula tebu putih sama seperti kristal, tetapi manisnya berapa kadarnya? Kalau sakarin itu 300 kali daripada gula. Aspartam aspartam di bawahnya itu 200 kali daripada gula. Kalau siklamat itu agak rendah, 30 kali dari gula. Siklamat itu ada dua, natrium siklamat serta kalsium siklamat. Kalau sorbitol dan dulsin itu masih di bawahnya, jadi cuma 20 atau 10 kali lipat daripada gula, masih relatif lebih aman. Tetapi bagi orang yang tidak cocok itu akan merasa pusing-pusing, tenggorokannya sakit. Oke, kita lanjut. Sekarang adalah pengawet makanan. Nah, pengawetan, kenapa diawetkan ya? Supaya lebih awet. Nah, pengawet itu ada dua juga, alami juga buatan. Yang alami biasanya digunakan adalah gula, garam, cuka, kayu manis, dan bawang. Kenapa bawang termasuk? Karena di dalam bawang itu mengandung alisin. Apa alisin itu? Suatu zat yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri. Contohnya untuk pengawetan alami adalah pengasapan ikan, manisan buah itu pakai gula, penggaraman ikan jadi gerah atau jadi gerasa itu, terus pendinginan buah di almari es. Sedangkan bawang itu biasanya juga dipakai untuk ikan, jadi dibumbui dulu terus nanti akan lebih lama, jadi bakterinya tidak berkembang, apalagi kalau dimasukkan ke dalam kulkas. Gambar itu adalah gambar garam, terus yang sebelahnya itu kayu manis, sebelahnya adalah daging yang sudah diawetkan yang disebut dengan dendeng. Nah, cara contoh pengawetan yang alami membuat dendeng itu resepnya, nanti bisa dibuka sendiri, bisa dibasah atau bisa di post gitu ya. Oke, kita lanjut yang pengawet buatan atau sintetis. Contohnya adalah BHT dan BHA yang digunakan untuk mencegah proses oksidasi yang dapat menyebabkan rasa tangek. Nah, kalau hubungannya dengan rasa tangek berarti apa anak-anak? Minyak. Oke, minyak. Jadi di minyak itu sudah terdapat BHT dan BHA. Yang kedua adalah garam benzoat, menghambat pertumbuhan bakteri, gas etilin oksida dan gas propilin oksida itu membunuh bakteri dan jamur serta virus. Jadi contohnya adalah minyak-minyak yang sudah dikasih BHT dan BHA atau pengawet sintetis. Selanjutnya adalah contoh bahan pengawet yang berbahaya dan dilarang bagi kesehatan manusia. Itu ada dua, yaitu formalin dan borak. Formalin biasanya digunakan untuk mengawetkan tahu, tapi dapat menyebabkan kanker paru-paru, gangguan alat pencernaan, dan gangguan jantung. Kenapa?
Karena formalin itu adalah yang digunakan untuk mengawetkan jenazah atau mayat yang mau dikirim ke luar daerah, biasanya misalnya naik pesawat itu biar tidak busuk, dan itu dikasih formalin jadi agak awet, kaku begitu. Seperti itu kalau mau dimasukkan ke makanan jelas bisa menyebabkan kanker. Oke. Yang kedua itu juga dilarang, itu kadarnya lebih rendah daripada formalin. Biasanya orang pakai untuk pengawetkan bakso, itu bisa menyebabkan gangguan pada otak, gangguan hati, juga gangguan kulit. Selanjutnya adalah aditif terakhir adalah penyedap. Ada dua juga, yaitu alami dan buatan. Untuk yang alami contohnya adalah rempah-rempah. Di lingkungan sekitar kita di Indonesia itu banyak rempah-rempah. Jadi mulai lada, biji pala, cengkeh, kayu manis, lengkuas, kunci, daun jeruk, daun serai, daun salam, serta bawang putih. Loh, kok bawang putih lagi, Bu? Ya, karena bawang putih selain mengandung alisin sebagai penyedap tadi, juga mengandung sulfur dan iodin dengan kadar tinggi, jadi bisa digunakan untuk penyedap. Oke, selanjutnya adalah penyedap buatan atau sintetis. Contoh yang buatan atau sintetis itu adalah monosodium glutamat atau MSG, atau dikenal dengan istilah vetsin, atau di kita lingkungan orang Jawa Tengah itu namanya micin. Nah, itu dari apa toh? Bahannya adalah fermentasi tetes tebu yang dibantu bakteri Micrococcus glutamicus. Terus hidrolisin vegetable protein atau HPP, garam guaniat dan garam inosinat. Gambarnya itu adalah Ajinomoto. Saya tidak produk ya. Ajinomoto itu memang terbuat dari tetes tebu. Oke, sudah jelas? Terima kasih. Dengan berakhirnya materi tadi, telah selesai materi kita tentang zat aditif makanan. Baik, mudah-mudahan paham, bisa mengerjakan soal dengan baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.